Shalom, salam kamu spesial. Kita bersyukur kepada pemerintah karena pemerintah kita, pemerintah Indonesia mulai berani untuk bersikap terhadap kelompok-kelompok intoleran. Kita percaya bahwa ini akan membuat negara kita bertambah baik. Karena itu saya tertarik untuk mengangkat satu topik hore. Pemerintah mulai unjuk gigi, Pemda memberi izin kepada gereja yang ada di Lampung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di media, secara khusus saya mengambil dari channel Kompas TV, potongan video bagaimana Pemda Lampung bersikap terhadap pelarangan ibadah yang ada di Gereja Kemah Daud di Lampung. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Polisi telah menggelar pertemuan antara unsur pemerintah dan tokoh agama di Bandar Lampung. Dari hasil musyawarah tersebut, pemerintah memberikan izin sementara penggunaan Gereja Kristen Kemah Daud selama 2 tahun, sembari jemaat mengurus proses izin permanennya. Selain itu, Polresta Bandar Lampung juga akan memberikan jaminan keamanan saat proses ibadah berlangsung di gereja. Izin ini akan berjalan tentunya dengan izin sementara selama 2 tahun, 2 tahun. Dan ibadah tetap berjalan, ya, ibadah tetap berjalan. Tentunya kita memberikan jaminan keamanan, kepastian kepada siapapun umat yang ada di kota Bandar Lampung, menjamin kebebasan dalam melakukan ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita menonton potongan video yang saya ambil dari channel Kompas TV, kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada pemerintah, khusus Pemda Lampung, Bandar Lampung yang begitu cepat merespon dan memberi izin untuk jemaat Gereja Kemah Daud boleh beribadah. Sekalipun izinnya sementara sambil terus diurus perizinan gereja. Tapi kita berterima kasih kepada Pemda Lampung. Nah, saat ini saya senang untuk kita merenungkan suatu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat 4. Roma 13 ayat 4. Di situ dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Di sini dengan jelas firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Nah, mari kita akan lihat ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kita tahu dengan jelas firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah adalah wakil Allah untuk kebaikan kita. Karena itu sebagai masyarakat yang baik, kita harus menghormati pemerintah. Kita harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena aturan-aturan itu demi untuk kebaikan bersama, demi untuk kesejahteraan bersama. Karena itu, kita harus menghormati pemerintah. Apalagi firman Tuhan berkata bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Sebagai hamba Tuhan, saya mau dorong untuk orang-orang Kristen, hormatilah pemerintah. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Ayat yang lain mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Dalam pengertian, mungkin ada pemerintah yang jahat, tetapi mereka diizinkan Allah untuk memerintah. Apalagi buat pemerintah yang terbaik, pemerintah kita Pak Jokowi dan jajarannya. Kita berterima kasih buat pemerintah yang ada. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sungguh-sungguh rakyat boleh sejahtera. Saya mendorong untuk semua rakyat
Indonesia, secara khusus orang Kristen, untuk berdoa bagi Presiden Jokowi, berdoa buat pemerintah mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, ya, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, RT RW harus menghargai pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah untuk kebaikan kita. Yang kedua, pemerintah adalah perpanjangan tangan Allah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan RT yang melarang ibadah di Bandar Lampung, di gereja Kemah Daud. Apapun yang terjadi itu urusan pemerintah. Tetapi kalau sampai RT itu dihukum, itu menunjukkan bahwa betul-betul pemerintah melakukan keadilan, sehingga orang tidak semena-mena. Saya khusus buat kelompok-kelompok ya yang selalu merongrong untuk intoleransi di Indonesia, ya, selalu berusaha untuk mengganggu orang-orang beragama yang lain. Mayoritas selalu menyulitkan minoritas. Kita berharap pemerintah bersikap tegas sehingga negara ini akan terus bersatu dan maju dan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang melanggar, pemerintah harus menghukum, baik itu dari kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kalau ada pelanggaran terhadap pemerintah, harus dihukum, karena pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah adalah hamba Allah yang dipercayakan Tuhan. Firman Tuhan berkata untuk menyandang pedang, untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah berdoa bagi pemerintah. Sehingga pemerintah dengan penuh keberanian dapat melakukan tugas mereka. Sehingga negara ini akan terus aman, damai, sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa bagi pemerintah. Bapa Sorgawi, siang ini kami berdoa buat pemerintah yang ada, mulai dari Pak Jokowi sampai kepada RT RW. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berikan mereka keberanian ilahi, kekuatan, kepercayaan diri untuk melakukan tugas. Sekalipun ada kelompok-kelompok radikal yang berusaha untuk mengacaukan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi kesaksian penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Waktu engkau melakukan subscribe, engkau sedang menopang channel ini untuk terus berkembang dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Jangan lupa memberi komen yang membangun dan memberkati. Jangan lupa tekan lonceng sehingga setiap kali saya upload video, saudara mendapatkan notifikasi dari video saya. Saya percaya kalau engkau melakukannya, Tuhan pasti memberkati engkau. Bagikan video ini ke grup WA, ke grup Facebook, ke Facebook pribadi saudara, ke grup Telegram, sehingga ada banyak orang diberkati dengan video ini. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom.